Oke, sebelumnya ini ada arsitektur, jadi kayak lebih ke flow-nya gitu. Flow buat ngerjain sistem apa namanya, sistem pencarian sederhana ini. Yang pertama tuh user. Nah, user ini tuh sebagai yang akan menggunakan search engine lah, penggunanya lah, lebih tepatnya gitu. Nah, cari user, dia kan otomatis kan sebelum mau cari foto dia harus tahu nih, oh aku mau ngapain ya, mau cari apa ya. Jadi harus pertama nginput dulu, nginput set, nginput di sini, bentukannya tipenya di sini tulisan, jadi atau bisa bahasa komputernya kita ngomong query. Nah, kan user udah nginput query, misalkan saya ingin mencari perubahan iklim gitu. Habis itu query-nya tuh diparsing tuh dipecah-pecah, dipisah-pisah dulu. Habis itu dicek lagi nih, diinformasikan, dicek query-nya dipisah misalkan perubahan iklim, perubahan bisa lagi iklim. Nah, habis itu kelar di istilahnya di parsing itu kemudian dimasukin di model retrieval-nya. Dalam kasus ini modelnya itu pakai bush, kita pakai library bush untuk diproses, dicocokkan dengan apa yang ada di indexernya. Oke, supaya sebelum itu ada indeks dari sini nih. Kita mulai dari sisi dokumen ya. Jadi dokumen itu dia tuh menyimpan banyak-banyak tipe tipe dokumennya. Tipe dokumennya itu macam-macam sih, ada TXT-nya, tapi rata-rata buat di project ini tuh TXT. Jadi ada sekitar 329 TXT. Dari TXT ini tuh dikonversi menjadi indeks sebuah indexer itu di sini tipenya disimpan ke dalam memori laptop kita ya. Jadi tipenya TOC dan dua tipe lagi itu. Habis itu indexer kan itu udah ada file ya. Nah, dari udah ada file ini tuh kemudian dicocokin nih. Query passernya dimasukin ke dalam indeks, jadi kayak di representasinya udah bukan query lagi, jadi kayak indeks gitu. Dicocokin, wih sama nggak ya? Kalau misalkan hasil ini sama, antara retrieval adalah salah satu baris indeksnya, kemudian dia muncul ke sini nih. Nah, dia ngambil user sini. Jadi user kan dapat misalkan query-nya Trump, dia muncul banyak dokumen yang berhubungan dengan Trump begitu. Oke, sekarang kita mungkin ini buat arsitektur ya. Sekarang kita lanjut ke diagram kelasnya sih. Lebih ke dari sisi softwarenya. Jadi ada dua kelas secara garis besar, indexer dan search. Nah, di indexer ini ada tiga kelas dalam library yang saling berhubungan. Yang pertama kita mulai dari segment writer. Segment writer ini tuh dia ada dua konstruktor parameternya. Example class ada beberapa sih, tapi secara garis besar yang kepake itu ada dua ini. Jadi di dalam kelas ini tuh juga ada function doc count. Nah, doc count ini tuh dia return semua objek kelas lain, yaitu filenya file index. Nah, dari file index ini tuh ada beberapa tiga nih tujuannya buat indexing semua ini, tapi mulai pengindeksan nih. Nanti mungkin di kode sih nanti dijelasin. Nah, dari writer ini kan ini ada function writer nih. Nah, kenapa bisa asosiasi gini? Karena writer ini tuh dia ngembaliin tipe kelas objek lain. Objek ini namanya apa? MB writer. Nah, di sini. Nah, MB writer tuh itu loh, dia extend dari second writer sih. Jadi makanya tulisannya grafiknya kita ubah kayak gini, kita bentuk gini. So, oke, lanjut ke kelas search. Di search-nya lumayan banyak sih, ada 4 nih. Nah, dari pertama nih kita mulai dari atas deh, dari result. Ini tuh nanti sebenarnya ini yang paling awal ya mulai dari index. Mulai dari index ini. Tapi mulai dari kiri aja deh buat di video. Jadi ini ada result. Kalau result ini tuh dia ada metode score length. Nah, score length itu dipakai di kelas search buat korek query ini. Ini nanti peluangnya sebenarnya nggak terlalu penting sih buat ngecek query bener atau enggak gitu dengan persamaan query-nya. Yang pertama itu kita dari index. Jadi index itu dia ketika menjadi search. Jadi kita nge-searching akan ngisi sebuah query, searching gini, terus ada query parser, ini yang nge-parsing itu ngepecah-pecah query menjadi indeks-indeks gitu. Setelah itu diterusin ke search, kelas search. Nah, setelah kelas search selesai, di hasil akhirnya diterima dipakai oleh dari kelas result. Jadi kalau diurutan sih index, query parser, searcher sama result kelas ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke bahas codingannya. Yes, kita bahas codingan. Ini banyak banget nih. Kita codingannya kita mulai dari indexer nih. Dari indexer ini tuh sebentar, indexernya mana nih?
indexer. Nah, indexer ini tuh kita instansiasi nih, stemming analyzer. Kemudian bikin skemanya, skema di sini. Lalu sekarang kita bikin indeks. Nah, ini indeksnya ini. Nah, indeks itu dia cuma fungsi biasa. Nah, tadi ada writer nih, saya tak bilang ini. Nah, ini writer kan di sini tempatnya di file index sesuai di sini loh. Nah, ada writer sini. Makanya dia itu tak tulis gitu. Kenapa bisa begitu? Karena dia itu mengambil dua nih. Writernya ini kan objek MB writer, kelas MB writer, terus segmen writer begini. Nah, ini MB writer segmen writer. Lalu ini biasa kita ngulang file sini. Kemudian kita commit add dokumen, dynamic add dokumen, jadiin key file bentuknya kayak map gitu, key value gitu. Kemudian ada si commit. Nah, di commit ini tuh dia udah masuk kelas MB writer. Makanya aku tulis commit sini. Ada dua kan? Ada dokumen sama commit. Oke, sekarang ini masih proses lah. Di proses main tadi kayak kodenya jalan gitu loh, biar dijalanin lah. Sekarang search. Nah, search di sini tuh terima dua parameter nih. Terima dua parameter. Search-nya itu ada banyak nih, open dir, dia bikin direktorinya. Ini open dir. Buka direktorinya, index. Sekarang kita searcher. Nah, searcher ini tuh tipenya tuh class searcher sih, sesuai yang tak gambarin di sini. Nah, di sini ada searcher di sini. Search ini. Habis itu dia nyari query apa, query parser, skema parsing query-nya. Setelah itu hasilnya query ini kita search ini. Nah, metode fungsi search ini tuh, fungsi search ini ada di kelas searcher. Makanya saya tulis di sini searcher. Kemudian dia tuh nerima argumennya tuh tipenya kelasnya query parser. Tapi kalau dimasukin di sini tuh bebas sih, nggak nerima mau tipe apapun bisa. Selasa itu kita ini sebenarnya apa ya, kayak tersier lah, nggak terlalu dibutuhin. Konektor ini tuh buat ngecek kalau misalkan persamaan query itu, kalau kita masukin typo, kita salah ketik, itu konektor bisa identifikasi sih, oh querymu tuh yang sesuai apa, misalkan TRU MP, kita ngetiknya TRU SP, nah itu bisa paling dekatnya apa, di Humin Tram gitu tulisannya di situ. Nah, ini buat nemuin hasilnya ada berapa. Kemudian mindset ini banyak yang cocok dengan query-nya berapa gitu. Ini dijalanin semua nih. Langsung kita coba gaskan buat outputnya guys. Misalkan tram. Nah, dia muncul semua di sini. Ada berapa nih guys? 106. 106 itu dari banyak topik sih, banyak dokumen gitu. Ada Rusia, query. Tapi kalau secara general, ini tram, query tram. Nah, di sini ada 22 nih. Ada 22 yang masuk nih query-nya. Kemudian lanjut lagi query kedua, climate change. Climate change ini secara general ada 28 sih. Terus kita cek kemudian, misalkan kita ketik climate change guys, climate. Nah, ada 23, ada duanya yang nggak masuk nih. Misalkan ada 25 nih, tapi ada 23 aja gitu. Sekarang Demokrat, query Demokrat, yes, Demokrat. Nah, dari Demokrat ini ada 30. Demokrats. Nah, kita kasih dulu guys. Ada 25. Oke, berarti masuk lah ya, 25. Begitu kira-kira programnya. Jadi user nerima ini. Tapi masih konsol, mungkin habis project akhirnya gas buat dibikin. Oke, begitu programnya dan penjelasan kelas-kelasnya.
Oke, sekian dari saya. Terima kasih.